Pertanyaan terakhir, silakan. Iya baik, terima kasih. Jazakallah khairan atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir Ustadz, kami rangkum dari 2 pertanyaan yang senada yang keluar dari tema ini, dari saudara Abdul Ghani di Karawang dan juga saudara Abu Rizal di Bukit Tinggi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana doa untuk kerabat dan keluarga yang sudah meninggal? Kalau dirutinkan berdoa setelah membaca Al-Quran atau apakah boleh? Yang serupa juga bagaimana doa untuk istri dan saudara kandung saya yang telah meninggal? Terima kasih Ustaz. Apakah boleh dirutinkan? Boleh aja, yang penting itu tidak diyakini bahwa harus dibaca habis setelah selesai baca Quran. Ya selama dia tidak meyakini bahwa doa tersebut harus selalu dibaca setelah selesai baca Quran, selama dia tidak meyakini itu tidak apa-apa. Dia hanya menganggap bahwa ini waktu yang ideal untuk berdoa karena kita habis melakukan amal soleh, yaitu baca Quran, dan amal soleh itu bisa dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa alias tawasul dengan amal soleh. Tidak apa-apa. Doanya ya bisa kita ambil doa dari Al-Quran, Rabbana ghfir lana, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Bisa. Atau bisa Allahumma ghfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Bisa. Ya kalau misalnya nggak bisa pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah ampunilah aku, kedua orang tuaku, atau tadi istrinya udah meninggal, istriku, atau suaminya sudah meninggal, suamiku, dan juga orang-orang yang punya jasa. Siapa Bu orang-orang yang punya jasa pada kita? Selain orang tua, selain suami, istri, siapa? Guru. Ya, jenengan doakan guru jenengan atau tidak? Ya, guru-guru kita, ya ustadz-ustadz kita yang ngajari kita ilmu agama, itu jasanya besar napa mboten? Besar banget. Yang ngajari kita alif ba ta sa, ya, sehingga kita bisa baca Al-Qur'an. Yang ngajari kita ABC D, sehingga kita bisa baca makalah yang jenengan yang ada di hadapan jenengan saat ini, yang ngajari kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara kita berzikir, berdoa, itu jasanya besar kepada kita. Dan kita itu diajari oleh Nabi SAW, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balas kebaikannya. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Berbuat baik itu enggak cuma wujudnya kasih kita makanan, kasih kita minuman, kasih kita jajan. Orang kasih kita ilmu, itu kebaikan atau tidak, Bu? Itu kebaikan banget itu. Nah sekarang sudah kita balas atau belum kebaikan orang-orang tersebut? Sampai Nabi SAW katakan apa? Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kalau seandainya kamu nggak punya apa-apa untuk membalas kebaikannya, dia kasih kebaikan kepada kita, dia berbuat baik kepada kita, entah itu dengan ilmunya, entah itu dengan hartanya. Kemudian kita ini tidak bisa balas dengan sesuatu karena kita nggak punya ilmu, nggak punya harta. Minimal doakan. Ya. Doa sekali cukup Ustadz. Ya kira-kira kebaikan orang itu besar apa enggak? Kalau kebaikan orang itu besar, ngajari kita zikir yang akan kita manfaatkan seumur hidup, itu berarti kebaikannya kecil atau besar, Bu? Besar. Dia ngajari kita baca alif ba ta, dan itu akan kita manfaatkan seumur hidup kita. Berarti kan orang itu kebaikannya besar banget sama kita. Apa ya kira-kira cocok mendoakan cuma sekali tok? Ya enggak cocok. Makanya kata Nabi SAW apa?
fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Doakan sampai kira-kira doa kalian itu sudah bisa sepadan dengan jasa yang dia berikan kepadamu. Jadi kalau misalnya orang itu berjasa kepada kita, ngajari kita ilmu yang akan kita manfaatkan sampai kita mati, ya doakan dia sampai nopo? Mati. Sampai kita mati doakan. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, guru-guruku, ustadz-ustadzku, kiai-kiaiku. Ya Allah, doakan, ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berkahi mereka. Doakan. Kalau memang kita nggak bisa balas mereka, doakan. Ya.